Aku tidak akan menggunakan kekuatan leluhurku, dan kamu juga tidak seharusnya membiarkan gadis cantik Jieling milikmu itu mengambil tindakan. Kamu dan aku akan bertarung dengan kemampuan kita masing-masing, mari kita bertarung secara adil. Jika kau bisa mengalahkanku, kau bisa menggunakan kekuatan formasi ini sesuka hatimu. Aku tidak hanya akan bekerja sama denganmu dalam menggunakan kekuatan formasi ini, tetapi setelah menggunakannya, aku juga bisa memastikan bahwa kau akan pergi dengan selamat. Xian Cheng, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Mereka berani memasuki wilayah kita dan menantang martabat klan Ye. Sebagai kepala klan Ye, kamu bisa langsung membunuh mereka. Buat apa repot-repot dengan mereka? Di luar aula, suara gemuruh ibu Ye Xiancheng bergema, bahkan Chu Feng yang ada di dalam aula pun merasakannya dengan kasar. Dia panik. Lagi pula, formasi penyembuhan ini dipersiapkan untuk putranya. Tentu saja, dia tidak dapat menerima bahwa putranya akan menyerahkan formasi sebesar itu kepada orang lain untuk digunakan. Seberapapun kayanya Anda tidak bisa menyia-nyiakannya seperti ini, apalagi ini bukan sekedar kekayaan biasa. Ini adalah harta rahasia keluarga Ye, dan mereka tidak bisa mengambil yang lain. Namun tatapan mata Ye Xiancheng tampak tegas, seolah dia sudah mengambil keputusan. Ayah dan ibu, karena aku sekarang adalah patriark klan abadi Ye, biarlah aku yang menangani masalah ini. Melihat mata Ye Xiancheng yang penuh tekad, ayah Ye Xiancheng menarik ibu Ye Xiancheng dan berbisik, dengarkan saja Xiancheng. Ini masalah besar, bagaimana kita bisa membiarkan dia melakukannya? Ibu Ye Xiancheng menatap ayah Ye Xiancheng dengan pandangan tidak percaya. Karena pentingnya masalah ini, maka dialah yang harus bertanggung jawab. Jika kita tidak percaya pada Xiancheng, bagaimana dia bisa mempertahankan posisinya sebagai pemimpin klan? Bisik ayah Ye Xiancheng. Mendengar ini, ibu Ye Xiancheng tercengang. Jelas menyadari untung ruginya hal ini, dia menundukkan kepala dan mendesah. Tapi anak ini, mengapa dia begitu bodoh? Ibu Ye Xiancheng masih enggan. Bagaimana kamu bisa yakin bahwa Xiancheng akan kalah? Dia adalah masa depan keluarga Ye saya, kata ayah Ye Xiancheng. Pada saat ini, ibu Ye Xiancheng tiba-tiba terbangun dari mimpinya dan menyadari bahwa dia terlalu berpikiran sempit. Chu Feng sangat terkenal. Dia juga dari generasi junior yang sama dengan Ye Xiancheng. Jika Ye Xiancheng dapat mengalahkan Chu Feng, dia akan diakui sebagai junior terkuat, dan reputasinya akan meningkat tidak hanya di dalam klan, tetapi juga di luar klan. Melihat ibunya tidak lagi menghentikannya, Ye Xiancheng menatap Chu Feng lagi, beranikah kamu? Bagaimana jika aku kalah? Tanya Chu Feng. Jika kamu kalah, aku tidak akan mempersulitmu. Lepaskan saudara kesembilanku, lalu serahkan asal denyut nadimu, dan aku masih bisa membiarkanmu pergi dengan aman, kata Ye Xiancheng. Chu Feng, tidak perlu membuang waktu berbicara dengannya. Biarkan aku, sang ratu, membunuhnya, kata Dandan. Namun begitu Dandan selesai berbicara, Ye Xiancheng bertanya, kenapa, kamu tidak berani, dan kamu hanya berani membiarkan wanita memimpin? Reputasimu tidak sepenuhnya diraih oleh wanita, kan? Nada bicara Ye Xiancheng sangat sarkastis. Chu Feng juga tersenyum tipis dan berkata, lakukan saja apa yang kau katakan. Tetapi jika kamu tidak dapat melakukannya, aku berjanji bahwa warisan keluarga Ye-mu akan berakhir di sini. Tapi reaksi Ye Xiancheng selanjutnya membuat Chu Feng terdiam. Jika aku, Ye Xiancheng, tidak dapat melakukan apa yang aku katakan, aku akan memotong akarku sendiri tanpa bantuanmu. Saat Ye Xiancheng berbicara, dia juga menunjuk bagian tubuhnya yang rentan. Chu Feng mengerti apa yang dia maksud. Tetapi dia tampaknya tidak mengerti apa yang dimaksud Chu Feng. Ini bukan yang dimaksud Chu Feng ketika dia mengatakan bahwa warisan berakhir di sini. Tingkatkan kultivasimu ke kondisi terkuat. Aku akan menekan kultivasiku ke tingkat yang sama seperti milikmu. Ye Xiancheng berkata kepada Chu Feng. Kamu berada di alam mana? Tanya Chu Feng. Aku. Ye Xiancheng tersenyum percaya diri. Lalu pakaiannya berkibar, dan aura yang kuat menyapu aula.
Sesuai rumor, dia adalah dewa sejati kelas 9. Hanya selangkah saja dari memasuki alam para dewa. Chu Feng tersenyum tipis, lalu guntur bergemuruh di sekelilingnya. Bukan hanya gemuruh guntur, bahkan bagian luar aula pun diterangi oleh guntur 9 warna. Chu Feng menggunakan 4 metode pola guntur, armor guntur, sayap guntur, dan api guntur. Lei Yan, Chu Feng ini. Pada saat ini, ayah Ye Xiancheng juga menatap dengan mata terbelalak, dipenuhi dengan keterkejutan. Ibu Ye Xiancheng membuka mulutnya karena terkejut, dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Semua anggota klan abadi keluarga Ye yang menyegel langit dan bumi tercengang. Belum lagi, dengan dukungan keempat metode ini, kultivasi Chu Feng juga telah mencapai dewa sejati tingkat 9. Sebagai seorang seniman bela diri kuno, dia secara alami tahu betapa kuatnya keempat metode ini. Terutama Thunder Flame. Di zaman kuno, hanya sedikit orang yang bisa menggunakan metode ini. Tanpa kecuali, mereka semua adalah makhluk terkenal di zaman kuno. Tentu saja, Ye Xiancheng juga tercengang. Namun tak lama kemudian, senyumnya berubah menjadi senyum yang main-main. Menarik sekali, pantas saja tetua tamuku terus memanggilku Chu Feng. Saya tidak tahu apakah kultivasimu hanya pamer atau kamu memang benar-benar luar biasa. Dentang. Saat Ye Xiancheng berbicara, dia mengayunkan lengannya dan cahaya dingin melintas. Sebuah tombak panjang muncul di tangan kanannya, dengan ujung menunjuk ke tanah. Begitu tombak ini muncul, energi langit dan bumi di seluruh aula bergejolak. Jelaslah bahwa itu adalah senjata dewa tingkat atas. Selain kekuatannya, senjata ini juga memiliki bentuk yang sangat indah. Badan senjatanya berwarna emas dan bertahtakan potongan-potongan batu giok hijau zamrud, membentuk bentuk yang sangat indah, bagaikan sebuah karya seni. Melihat penampilannya saja, senjata ini bernilai mahal. Ye Xiancheng menunjukkan tombak ajaibnya tetapi tidak bergerak. Sebaliknya, dia mengangkat tombak itu dan membelainya dengan tangan kirinya, sambil berkata, tombak ini adalah harta karun yang diwariskan dari generasi ke generasi oleh keluarga Ye. Namanya Yuxian. Ketika anggota klan abadi Ye melihatnya, mereka akan memanggilnya Tuan Abadi Giok. Setelah era ini dimulai, tidak ada seorang pun di klanku yang mampu mengendalikan peri giok. Bahkan aku, tidak disukai oleh peri giok sampai aku mewarisi warisan peri. Pada titik ini, klan abadi Ye mengarahkan senjata mereka ke Chu Feng. Kamu beruntung. Setelah aku memegang batu giok abadi, kau akan mendapat kehormatan menjadi orang pertama yang menodainya dengan darah. Iya, Chu Feng tidak membantah, dan merentangkan kedua tangannya. Dua senjata ajaib, pedang tsunami dan pedang ilahi api naga, masing-masing muncul di tangan kiri dan kanan Chu Feng. Itu adalah senjata ajaib yang diberikan kepada Chu Feng oleh kakek Xiao Yuer dan kepala klan naga totem. Namun, melihat dua senjata ajaib di tangan Chu Feng, Ye Xiancheng menggelengkan kepalanya, senjatamu hanya biasa saja. Iya, Chu Feng tersenyum tipis. Saat berikutnya, dia mendekat ke arah Ye Xiancheng, dan dengan dua pedang ajaib di tangannya, dia menebas pinggang Ye Xiancheng secara bersamaan. Melihat ini, Ye Xiancheng buru-buru memegang senjatanya untuk menghalangi. Dentang. Percikan api beterbangan dan terdengar suara gesekan di tanah. Itu Ye Xiancheng. Suara kaki Ye Xiancheng bergesekan dengan tanah. Serangan Chu Feng begitu kuat sehingga meskipun Ye Xiancheng menangkisnya, dia tetap terdorong mundur cukup jauh. Setelah menstabilkan tubuhnya, dia menatap Chu Feng lagi, pandangan serius terpancar di matanya. Karena serangan Chu Feng sangat kuat. Dia menyadari bahwa lawannya ini lebih dari sekadar orang yang suka pamer. Lagi pula, Chu Feng tidak mengejar kemenangan, yang merupakan perilaku seorang pria sejati. Namun segera, dia menyadari bahwa Chu Feng mungkin bukan seorang pria sejati. Karena Chu Feng berbicara, nadanya agak menggoda, sarkastik, dan kejam. Senjatamu memang biasa saja.